Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Malam ini kita akan bincangkan nama Allah Al-Muhaimin. Nama Al-Muhaimin, sebelum kita bincangkan, kita harus tahu dulu, ada tak nama Al-Muhaimin disebutkan dalam Al-Quran? Kalau ada, kita jelaskan. Ternyata disebutkan nama Al-Muhaimin itu dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbar al-mutakabbir. Jadi pada surah Al-Hasyr di situ ya, ayat yang ke-22 ya, disebutkan nama Allah Al-Muhaimin. Kalau dalam himpunan nama-nama Allah, Al-Muhaimin akan diterjemahkan dengan yang maha Tadi perempuan 23 ya. Tadi perempuan semuanya, Tuan, berangkat dari mana? Bertolak dari mana? Dari rumah. Ya. Menuju ke Tadabbur Center. Ada perasaan apa selama berangkat bertolak tadi itu? Tak ada apa-apa, excited je lah. Oke, untuk faham nama Al-Muhaimin, saya bagi satu prolog dulu berbentuk ilustrasi. Apa nih? Bukan rumah, gambar rumah. Harus jelas ya. Antara gambaran rumah ke rumah betulan itu harus dibahasakan dengan jelas supaya tak keliru. Kalau Rasul cakap misalnya balighu anni walau ayat, jangan tambah-tambahkan lagi. Ini namanya apa? Gambar rumah. Apa nih? Gambar orang. Jadi penghuni rumah ini keluar menuju apa? Menuju bukan. kereta itu akan menghantarkan kita dan sampai di TC dengan selamat. Padahal di sinilah
jarak inilah yang kita harus meyakini ada nama Al-Muhaimin. Bukan cuma nama Ustadz Muhaimin. Nama Al-Muhaimin itu sepanjang Anda menuju TC. Karena di sini Anda semua akan berpeluang untuk berdepan dengan mara bahaya. Oleh itu Rasulullah SAW mengajarkan tata cara berdoa untuk berhubungan dengan nama Al-Muhaimin yang dipilih oleh Dr. Nabulsi dalam kitab Al-Mawsu'ah Asma'ullah Al-Husna. Rasulullah berdoa Allahumma, jadi selama keluar itu Rasulullah berdoa Allahumma anta sahib fis safari. Dibaca 3 kali. Itu yang Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 41, wadhkurullaha ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dzikran katsira. Ingat Allah itu harus banyak, jangan sedikit. Ingat Allah yang sedikit itu yang meletakkan bahwa Allah hanya perlu diingat ketika kita dalam surau, ketika sholat, ketika kita dalam surau mengaji, ketika kita dalam bilik ceramah TC. Kalau cuma itu, satu hari 24 jam itu, mungkin boleh dikira, kalau sholat kita, sekali sholat itu cuma kita anggap 15 menit, kali 5 kali sholat, berapa itu? Cuma satu jam lebih sikit, campur ngajinya sikit, campur TC-nya sikit, lebih kurang 2 jam. Takkan mengingati Allah dalam 24 jam cuma 2 jam. Jadi sebelum ke TC pun kita sudah mengingat Allah. Dan dibaca Rasulullah selama 3 kali. Ada satu pengalaman yang berlaku, bahwa ada seorang yang hendak pergi keluar negeri, overseas. Jarak antara rumah dia dengan airport itu cukup jauh. Bila sampai airport, dia tengok paspor dia tak ada. Tetapi kalau balik ke rumah, jaraknya 4 jam, tidak cukup, maka tiket akan hangus. Akhirnya dia mencoba memberanikan diri. Masuk je lah. Lalu dia mengucapkan doa ini. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi. 3 kali, bukan lisan mengucap, tapi bihuduril qalb, dengan kehadiran hati plus dengan keyakinan. Ketika masuk bagian immigration, cop. Hayya bisur'ah, ta'al. Yuh, cepat-cepat. Tak payah, tak diminta jawaz safar itu. Paspor tuh. Terus masuk, terus keluar. Jadi, tapi cara itu jangan kita contoh nanti. Oke lah, esok saya misalnya safar kan, oke lah saya coba-coba Al-Muhaimin. Tak boleh coba-coba. Allah akan bagi satu kesempatan di saat kita dalam keadaan yang berdepan dengan kesusahan yang kita tak sangka-sangka. Jangan disengajakan, besok saya nak safar ke Indonesia, baiklah saya tinggalkan paspor saya, coba-cobalah Allahumma antas sahib. Tolak langsung Anda. Jadi kejadian itu ada yang sifatnya jarang berlaku, dan itulah Allah nak tunjukkan kekuasaannya. Macam perempuan yang mengandung tanpa disentuh, cuma Maryam. Maka jangan sampai kita nak contoh tak payah pakai paspor, pasti sampai ke Filipina, ke Thailand, ke Singapura, ke Malaysia, ke mana-mana. Tak boleh juga. Itu adalah satu
satu keajaiban yang berlaku ya ketika Allah hendak menunjukkan bahwa sesiapa yang mengingatiku, Allah akan mengingatinya. Ihfazillaha yahfazka. Jika kita menjaga aturan-aturan Allah, maka Allah akan menjaga kita. So, inilah gambaran kita belajar nama Al-Muhaimin. Oke. Jadi, perempuan kalau boleh doa ini jangan dilupakan ketika keluar rumah. Kita masuk makna atau teori nama Al-Muhaimin. Asas perbincangan sudah kita sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Sekarang kita bincang makna Al-Muhaimin. Al-Muhaiminu. Apa makna Al-Muhaiminu itu? Al-Muhaiminu itu ada sinonimnya. Saksikan. Jadi Anda sentiasa diawasi oleh Allah, sentiasa disaksikan oleh Allah. Kalau menyaksikan itu turut hadir serta bersama kita, bukan zatnya tapi pengetahuannya, dan mengawasi apa yang kita lakukan. Itu makna bahasa Al-Muhaiminu. Makna seperti ini belum memadai, tetapi setidaknya kita tahu apa arti bahasa Al-Muhaimin. Al-Muhaimin sama dengan Ar-Raqibu Asy-Syahidu, yang mengawasi dan yang menyaksikan. Oke. Ini mana bahasa. Lalu kita akan coba untuk memahami nama Al-Muhaimin dari segi istilah, bukan bahasa lagi. Ya, kita coba menteorikan nama Al-Muhaimin mengikut pandangan apa asas, apa landasan yang menyebabkan Allah itu bertindak melindungi kita, dan apakah natijah yang akan ditimbulkan sekiranya Allah itu bertindak melindungi kita, dan apa kesan dalam jiwa kita ketika kita memahami tindakan Allah Al-Muhaimin, dan apa respon kita, dan bagaimana cara kita mengaplikasikan nama Al-Muhaimin dalam kehidupan seharian kita, khususnya dalam Baitul Muslim. Ya. Al-Muhaimin yang maha memelihara tadi itu dimulakan dengan asas tindakan yaitu pengetahuan. Pengetahuan yang sempurna. Pengetahuan sempurna itu pengetahuan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yang tak tersekat oleh dimensi ruang maupun waktu. Kalau kita sentiasa tersekat oleh dimensi ruang dan waktu, kalau di luar di sini saya tak tahu apa yang berlaku dengan anak saya, tetapi saya hanya tahu anak saya bila berdepan dengan saya terus, oh dia tengah jatuh karena saya nampak tidak ada sekatan. So sekarang tersekat oleh ruang tisi namanya. Jadi pengetahuan yang sempurna. Tentang apa pengetahuan itu? Tentang bahaya yang mengancam hamba, ya, mengancam manusia. Ya. Pengetahuan yang sempurna tentang bahaya. Bahaya yang akan mengancam, yang akan tuh bersifat ke depan. Ya. Bahaya yang akan
mengancam jiwa manusia. Kita masuk manusia ke tidak? Kita diketahui Allah ke tidak? Diketahui nasib kita ke depan ini bagaimana? So, kalau Allah Al-Muhaimin memiliki pengetahuan yang sempurna, yang mendalam tentang bahaya yang akan menimpa kita, disinilah Allah itu sebagai Al-Khabiru, yang memiliki pengetahuan yang sangat detail, yang sangat mendalam, tahu motif tindakan kita, tahu perkara ke depan yang akan berlaku. Mentah-mentah dilahap-lahap. Mau terima benda ini, diramal-ramal. Saya boleh baca nasib kamu, di type sini. Nanti sekian masa depan kamu. Feeling ya, nanti kamu begini-begini. Itu tak jadi sebetulnya. Hanya Allah saja Al-Khabir. Lantas apakah Allah itu ketika mengetahui apa yang berlaku pada hambanya, yang terancam bahaya di masa yang akan datang, diam berpangku tangan tidak bekerja, tidak bertindak? Anda sebagai ibu, kalau misalnya dikatakan ibu yang penuh kasih dan sayang, tengok anak berjalan kemudian hampir terjatuh, Anda buat apa? Dah tak tahu dia tengah apa ke, tengah sakit ke, tengah apa, terus akan coba untuk menangkap anaknya sebelum anak itu terjatuh. Itu namanya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Demikian juga Allah dalam hadis Nabi lebih sayang daripada seorang ibu menyayangi anaknya, maka Allah juga dengan pengetahuannya terhadap masa depan manusia yang terancam bahaya bertindak melindungi hamba tersebut. So di sini muncul tindakan, yaitu tindakan memberi perlindungan terhadap hambanya oleh perantara malaikat. Kita mengucap apa? Mengucap Alhamdulillah. Pernah mengucap begini, terima kasih malaikat? Kalau seandainya saya train perempuan sekarang mengucap terima kasih malaikat, mau terima ke tidak? Mengapa tak terima? Sebab petunjuk Quran tak mengatakan terima kasih pada malaikat. Petunjuk Al-Quran mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasul bagi tunjuk, hadis jelas, jika Anda mendapatkan sesuatu yang Anda suka, mendapatkan nasib yang Anda mengharapkannya, maka ucapkan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya lah segala kesalehan itu boleh menjadi sempurna. Tetapi jika yang menimpa Anda itu adalah musibah, mengucap apa? Dasar kurang ajar malaikat, tak jaga saya. Begitu juga. Tidak kan? Ucap apa? Thank you lah. Kalau kita jelas menyebutnya Alhamdulillah, ada hubungan kita dengan Allah. Terima kasih, bukan terima kasih.
Segala puji bagi Engkau ya Allah yang bertindak begitu sempurna dalam memberikan apa yang saya kehendaki, dan semoga apa yang saya kehendaki ini baik bagi saya. Bapak jangan heran, di luar nanti akan ada satu trennya yang mengatakan terima kasih malaikat Mikail. Bukan alhamdulillah, hi rabbil alamin. Rabbil alamin itu adalah Ar-Razzaq yang memberikan kita rizki, karena itu dialah Ar-Rahman. Tak pandai mengatur rizki, Ar-Rahim. Sedar balik pada Allah, Maliki Yaumiddin. Sentiasa bersangka baik, bukan berfikir baik, bersangka baik. Dan ada kaki macam terhantuk pintu karena baru pindah rumah. Dia mengucap, Alhamdulillah ala kulli hal. Saya tak payah tanya dia, saya dah tahu seko dia. Oh, dia tengah ada masalah. Itu jelas. Jadi kalau saya tanya hari ini, bagaimana kabar puan-puan semuanya? Ucap. Oh, ada yang tak bagus, ada yang bagus. Maksudnya ada yang dapat sesuatu yang diinginkan, ada yang tak dapat sesuatu yang diinginkan. Jika Allah bertindak memberi perlindungan terhadap hambanya yang terancam bahaya, apa natijanya? Wujud keselamatan, wujud kemaslahatan, kebaikan bagi hamba itu. Di sini akan terwujud yang namanya kemaslahatan. Kita belajar Asmaul Husna dalam mengkonsepkan, dalam menteorikan itu, tetap berpijak kepada teori akliyah yang sifatnya rasional. Ada sebab, ada akibat, ya. Disebabkan karena Allah itu mengetahui apa yang akan berlaku pada hambanya. Pengetahuan itu menggerakkan Allah untuk melakukan tindakan perlindungan. Dan hasil tindakan itu wujudlah kemaslahatan. Disebabkan Anda tahu bahwa duri itu begitu tajam, dan Anda melangkah tanpa melihat jalan yang berduri, maka Anda akan bertindak sebagai Al-Muhaimin. Maksudnya yang mengikut nama Al-Muhaimin, mencontoh sifat Al-Muhaimin. Kita akan angkat anak kita dan kita kasih tahu ini berbahaya, sehingga kaki anak kita selamat. Kerap sebetulnya kita melakukan tindakan seperti itu, tapi tak sangka kita mencontoh sifat Al-Muhaimin. Sekarang kita boleh hadirkan nama Al-Muhaimin dalam kehidupan kita berumah tangga. Suami je, kalau pakai baju, ada semut, apa yang kita buat? Takut semut itu masuk telinga, takut semut itu nanti akan membuat gatal-gatal. Kejap bang, kejap bang. Itu namanya kita secara praktis mencontoh nama Al-Muhaimin, mencontoh sifat Al-Muhaimin. Jadi harus tahu apa yang berbahaya dan bagaimana cara kita menghilangkan bahaya itu, sehingga orang yang terancam bahaya itu akan mengucapkan terima kasih kepada kita, seperti kita akan mengucapkan terima kasih kita kepada Allah. Tapi bentuk terima kasih kita terangkum dalam kata-kata Alhamdulillah. Jadi kalau kita susun makna Al-Muhaimin, ialah zat yang dengan pengetahuannya yang sempurna terhadap masa depan hamba yang terancam bahaya, bertindak, melakukan perlindungan terhadap hamba tersebut, sehingga wujudlah kemaslahatan ataupun kebaikan, ya, atau kebaikan bagi hamba. Jadi apa kurangnya? Jadi Anda pun boleh buktikan, oh jadi itu namanya Al-Asma Al-Husna. Nama-nama itu bila kita fahami akan menghasilkan pujian. Begitu baiknya Allah. Al-Husna. Ada yang namanya husna kat sini.
tapi perilakunya tak husna-husna. Perlu dihusnakan dengan asmaul husna. Berat nama itu karena nama adalah doa. Oke, sekali lagi saya sebutkan maknanya. Al-Muhaimin bermakna zat yang dengan pengetahuannya yang sempurna terhadap masa depan manusia, masa depan hamba yang terancam bahaya, bertindak melakukan perlindungan terhadap hamba yang terancam bahaya itu sehingga wujudlah kebaikan, kemaslahatan, keselamatan, ya. Keselamatan, kemaslahatan, kebaikan itu satu bahasa. Sehingga muncul puji-pujian untuk Allah. Dan pujian-pujian itulah yang kita katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur kita dengan perbuatan-perbuatan yang bersumber daripada nama-nama dan juga sifatnya. Baik, dari sini boleh ditangkap pemahaman tentang Al-Muhaimin. Oke, baik. Apabila kita memahami nama Allah dan nama Allah itu disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Quran itu metodenya ialah tadabbur seperti nama tadabbur center hari ini, tidak ada cara lain melainkan kita harus melihat sejauh mana kesan implikasi yang ditimbulkan kefahaman tersebut. Jadi kalau kita faham nama Al-Muhaimin, Anda jangan diam balik pulang bangga dengan maklumat. Tidak. Belajar Al-Quran, belajar nama Allah yang ada dalam Al-Quran itu, Anda harus cari tahu apa kesan, apa implikasi selepas belajar tentang teori. Karena secara psiko, manusia ini sentiasa bersifat ingin mempengaruhi dan juga dipengaruhi. Ustazah sekarang ini menyampaikan sebetulnya bersifat persuasif, ingin mempengaruhi Anda dan Anda punya sikap suka dipengaruhi. Kalau Anda tak suka dipengaruhi dan tak suka untuk mempengaruhi, tak suka mencintai dan tak suka dicintai, Anda bukan manusia. Apa namanya? Entah. Ya. Jadi kalau Anda baca Quran, tadabbur Asmaul Husna, kita sebut tadabbur karena kita mengambil nama Asmaul Husna dalam Quran. Kalau dekat luar sana tafakkur. Kalau kita tadabbur, kita harus pastikan apa kesan yang akan muncul bila kita belajar nama Asmaul Husna. Mengapa kita harus mencari implikasi dalam jiwa kita? Sebab Quran dah cakap dalam surah Qaf ayat yang ke-37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Al-Quran itu ada pengaruh dalam hati jika antara telinga dengan hati on bersama. Kesalahan orang belajar Quran hari ini adalah, saya bagi tahu, kesalahan orang belajar Quran hari ini adalah hanya mengumpul pahala di sebalik huruf. Bangga dengan satu huruf 10 pahala. Alif Lam Mim dia kira sudah 30 pahala. Belum zalikal kitab. Tapi lepas itu buat maksiat. Jadi sekarang ini kita belajar Asmaul Husna, tadabbur Asmaul Husna. Pun harus mencari dan merasa apa sebetulnya implikasi kesan secara kejiwaan. Saya kata kejiwaan karena kita menggunakan metode tadabbur. Kalau tafakkur nanti kesannya pada akal. Tapi kalau metode tadabbur kesannya pada qalb, pada hati. Dan bila hati sudah berkesan, luar biasa hasilnya nanti. Dia boleh atur, boleh kontrol kita punya emosi. Kita punya syahwat. Oke, setakat ini, bila puan-puan melihat makna teori Al-Muhaimin, ada tak pengaruh yang ditimbulkan oleh makna ini ke dalam hati puan-puan dan tuan-tuan? Ada ke tidak? Ada. Coba sebutkan. Satu saja. Apa kesannya? Apa perasaan dalam jiwa yang muncul? Saya kata perasaan kerana tadabbur Asmaul Husna tempatnya pada area Al-Fuad, deria rasa dalam hati. So apa rasanya? Merasa lebih selamat lagi. Sebab kadang-kadang kita menjalani ada perkara-perkara yang kita rasa terancam dalam
urusan seharian. Bila dengan nama Al-Muhaimin, dia membantu kita rasa macam selamat dan lebih selamat. Okey, merasa dalam jiwa ini penuh ketenangan, rasa aman, rasa selamat. Sebetulnya merasa selamat, merasa aman itu nanti masuk area qalbu. Ya, area qalbu. Kita masuk area fuad, maknanya Anda diminta untuk tawakal. Jadi itu yang akan muncul. Kalau puan-puan buka satu kitab yang ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Fawaidul Fawaid, kita akan tahu kesan-kesan belajar Asmaul Husna dalam masuk wilayah hati itu. Dia ada macam tawakal, macam mahabbah, macam rindu, malu. Itu akan muncul. Kalau tak muncul-muncul, maknanya Anda datang kat sini dalam keadaan lock hati itu. Maka kena unlock. Kena ada kehadiran hati itu dengan kita punya pendengaran. Okey, ada rasa tawakal begitu ya untuk selamat. Coba yang sini. Sini dah selamat dah. Diwakili satu. Terima kasih. Coba yang sini apa? Tawakal tadilah. Jangan sama. Meletakkan bergantungan itu betul-betul hanya kepada Allah, karena Allah itu betul-betul punya ilmu dan kuasa untuk melindungi kita. Coba yang lain. Ada lagi tak? Takkan sama rasa? Tak risau kita macam kita ni banyak fikir masa yang akan datang. Tak ada rasa takut. Kita rasa macam takut sebenarnya dengan masa akan datang. Kita tentang anak Betul. Belajar Muhaimin ni kita dah rasa macam kita serah saja pada Allah. Tawakal lah jugalah tu. Tapi memang tawakal kesannya nanti dekat kalbu, dia akan membina rasa aman. Takut akan hilang, dan itu Quran yang cakap dalam surah Fussilat. Ya. Surah yang ke-41 ayat 30. Itu apa yang dikatakan puan tadi betul. Dan itu yang namanya kita belajar. Jangan belajar itu cuma tumpang untuk menerima maklumat setakat dalam area atas je. Cuma mendengar, dapat informasi. Tidak, harus kita masukkan dalam hati untuk menjadi pemahaman. Itu yang penting. Karena kita punya pasukan tak bawah. Emosi kita, syahwat kita untuk dikontrol oleh pemahaman itu. Maka ini penting belajar. Inilah sistem belajar dalam Al-Quran yang diabaikan. Dan merasa macam dah ahli surga kalau baca Quran tu. Padahal setakat baca Quran tak faham-faham pun. Padahal puan-puan kalau beli novel dekat kedai, tak tahunya novel itu berbahasa Indonesia yang sastra dan puitis. Tak faham, puan bawa apa? Baling lah. Tak faham. Tapi pernah tak baca Quran tak faham-faham baling Quran? Tak. Itu yang Anda tak adil. Baca buku tulisan manusia cuba nak faham. Baca kalamullah tak faham, okey-okey je. Itu Anda kena talbis iblis, kena bisikan iblis. Maka cubalah untuk memahaminya. Berat tak faham, ya karena berat itu tak pahala. Okey. Baik, saya akan masuk pada poin yang kedua ya, tentang implikasi belajar nama Al-Muhaimin. Sekaligus saya akan jelaskan agak terperinci dan terperinci yang sangat-sangat itu kalau sudah masuk bilik seminar. Ya, biar puan-puan tahu ketika belajar itu, puan-puan tengah menghadap Allah dan menyiapkan bekas untuk disinggahi nama-nama Allah. Ya, Al-Asma'u Al-Husna. Kita belajar nama Allah, dan nama Allah yang kita pelajari berada dalam Al-Quran, fil Quran. Maka dalam Quran ini kita menggunakan teori tadabbur, menggunakan pendekatan qalbu. Tetapi dalam memahaminya, mengenalinya, membaca, menangkap simbol, tetap menggunakan diriya. Tetap kita tengok dengan mata, tetap mendengar, tetap masuk area akal, tetapi tempatnya dekat qalbu. Itu namanya tadabbur. Asmaul Husna ini memiliki implikasi
yang disebutkan dalam Al-Quran itu memiliki implikasi terhadap al-afidah. Makanya saya tanya, kaidah itu namanya nur afidah ke nur afidah? Nur afidah. Bukan cahaya afidah, tapi cahaya afidah. Afidah artinya apa, Kak? Entah. Mufidah. Masuk dalam satu bekas yang disebut dengan fuad. Fuad itu lain dengan qalbu. Qalbu itu lain dengan sodru. Sodru pun lain dengan lubbu. Okay. Jika kita tadabbur Asmaul Husna, contoh Al-Muhaimin, nama Allah ini akan mengisi satu bekas yang sengaja Allah ciptakan dalam diri kita memang untuk menampung nama-nama Allah. Dari sinilah fuad ini kita menghasilkan ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah tempatnya dekat fuad. Kenal Allah itu tempatnya dekat fuad. Al-afidah. Daripada Asmaul Husna masuk ke fuad ini macam mahabbatullah. Mencintai Allah. Itu tempatnya dekat fuad. Seperti asyauq ilallah. Rindu ke Allah. Termasuk tauhidullah, mengesahkan Allah. Itu semua tempatnya dekat fuad. Karena itu mungkin puan-puan setakat ini tak pernah bertanya, kenapa Ustazah dalam Al-Quran itu dari sekian ayat yang saya kumpul selalu Allah menyebut gandingan 3 alat, 3 deria itu mesti ada afidah, tidak ada al-qulubu. Contoh, perempuan kalau baca surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ada innas sam'a wal basar wal afida. Ketiga-tiga ini akan diminta pertanggungjawaban. Hal itu diulang lagi juga dalam surah Al-Mu'minun, dalam surah An-Nahlu ayat 78. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Diulang lagi dalam surah As-Sajdah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Diulang lagi juga dalam surah Al-Mulk. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Semuanya menggunakan kata qalilan ma tashkurun. Amat sedikit orang yang mau menggunakan 3 kekuatan tersebut untuk mengenal Allah. Maknanya telinga tak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, mata tak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, hati tak digunakan, fuad tak digunakan sebagai satu tempat menampung nama-nama Allah dalam bentuk ma'rifat. Tetapi yang saya pelik, bila saya bukan terpelik, yang membuat saya tertanya ialah kenapa kalau saya type asam pasangannya itu al-absar dan al-afidah, tidak menggunakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal qulub. Hati kita itu punya 4 bekas. Kalau gambaran secara amnya kan begini kalau orang buat, tapi saya buat lain. Ini gitu ya. Ini soldernya, ini kolbunya, ini fuadnya, ini lubnya, begitu ya. Kalau kita huraikan model begini, dia menjadi begini. Bekas semuanya. Dan satu-satunya bekas yang disediakan oleh Allah itu dalam Quran itu disebut al-afidah. Disinilah al-afidah. Jadi kalau kita mengenal Allah, tempatnya di sini. Muncul ma'rifatullah, mahabbatullah, tauhidullah, asyauq ilallah. Mengenal Allah, mencintai Allah, rindu ke Allah, mengesahkan Allah. Ini belum masuk area kalbu lagi hati.
Kalau ini sudah ada dalam diri kita, ini afidah, dia akan berpusing ke sini. Di sini ini akan berpusing ke sini. Menjadikan hati kita itu diliputi oleh tadi kata puan tadi itu. Apakah itu? Yaitu tawakal. Tidak ada bukan tawakal, yaitu tidak ada rasa takut. Di sini termasuk tawakal. Termasuk al-haya, malu. Ya, mahabbah cinta, malu, tawakal, rindu. Ini semua dekat fuad. Masuk ke sini yang namanya al-qalbu. Kalau puan-puan buka dalam Quran, kata al-qalbu biasanya akan disandarkan dengan apa? Dengan tuma'nina. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi perasaan tenang, kemudian sakinah, summa anzala alaihim, summa anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah, kenyamanan itu pada hati orang yang beriman. Ya, ada tumaknina, ada nyaman, yaitu sakinah. Ada lagi fatuhbita fi qulubihim, ya. Ada perasaan tunduk, berserah diri dengan penuh cinta kepada Allah, yaitu khubut al-ikhbat. Ada lagi macam khusyuk, antakhsya'a qulubuhum. Jadi khusyuk itu tempatnya dekat kalbu. So inilah yang saya katakan, bila Anda terancam bahaya, Anda ingin sebetulnya selamat daripada bahaya, ingin jadi perasaan itu tenang, Anda tak tenang kalau tidak makrifat dulu masuk ke afidah. Baru puan tadi rasa tenang. Baru macam tidak ada perasaan takut dengan anak-anak yang kita tinggalkan ke sekolah. Entah jatuh tangga ke, entah terhantuk dinding ke, kita dah serahkan kepada Al-Muhaimin. Karena apa? Karena hati kita sudah diliputi oleh ketenangan, tidak ada rasa takut. Tenang itu adalah bermakna kita sudah tidak ada perasaan takut dan sedih. Karena kita sudah mengenal Allah tadi, tempat ma'rifah, tempat mahabbah, tempat rindu, tempat tawakal, tempat mengesahkan Allah. Selepas kolbu ini ada, dia akan masuk ke wilayah as-sadru, hati kita. Kalau kita sudah tenang, sudah ada ketundukan, so praktiskan ketenangan dan ketundukan itu dalam bentuk ketaatan. So di sini as-sadru tempatnya orang untuk ta'ah, untuk taat. Jadi Anda tidak boleh terus direct taat, Anda harus kenal Allah dulu. Kena isi bekas ini dulu. Bila bekas ini sudah ada, dia akan memunculkan implikasi. Betul ke Ustazah, termasuk di sini khosyah. Betul ke Ustazah? Betul. Coba tengok ayat Quran dalam surah Al-Hasyr juga. Khasyian mutasaddian min khasyatillah. Gunung Ganang itu pecah. Khusyuk itu pecah, hancur. Karena dia takutkan Allah. Jadi puncanya khusyuk itu takut. Dan khusyuk tempatnya dekat mana? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Khusyuk tempatnya dekat kalbu. Jadi Anda nak khusyuk, tak kenal Tuhan, mana mungkin? Anda solat nak khusyuk, tidak tahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Tidak mungkin. Ya. Jangan bergerak ke sini. Nak taat-taat gila itu. Mulakan dari sini. Ya. Baru ketika ada ketaatan, Masya Allah, bila taat ini sudah kita lakukan, wilayah dada kita akan diliputi oleh cahaya. Betul ke Ustazah ada cahaya? Betul. Ada hadisnya? Ada. Hadisnya sahih, palsu? Sahih. Yang doa kalau orang lagi ditimpa musibah. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina. Jadi Quran yang kita amalkan, bukan kita baca saja, yang kita amalkan petunjuknya, at-tahaddi, mengambil petunjuk di sebalik Quran untuk kita amalkan, dia akan membawa cahaya dekat wilayah sadar. Mengapa? Karena wilayah sadar, dada kita itu wilayahnya hawa nafsu, wilayahnya iblis dan syaitan membisik. Jadi kalau kalbu itu
bukan kalbu. Kalau sadru kita itu gelap, tidak ada ketaatan yang berasaskan pada ma'rifah, itulah tempatnya syaitan. Maka jangan sampai kita menyisakan satu ruang kosong yang hitam tanpa cahaya, karena itulah tempatnya syaitan dan nafsu untuk sentiasa membisik. Al-waswas fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke. Dari sadru ini baru akan memancar cahaya ke dalam. Bukan dari dalam keluar cahayanya, tak. Dari sini, cahaya itu munculnya daripada sadru. Bukan dari sini, bukan dari sini. Dari sini ini implikasi. Tapi ketika di sini jelas Al-Quran mengatakan wa nura sudurina. Kata Ibnu Qayyim, kenapa nur itu berada dekat area dada? Sebab cahaya itu akan selalu pada wilayah yang luas dulu, baru dia akan menembus. Anda kalau dalam sebuah bilik, kalau dekat luar itu cahaya, dia masuk ke dalam bilik kita, cahaya itu. Nah, itulah konsepnya cahaya. Dari tempat yang luas menuju tempat yang paling kecil. Jadi dari ketaatan di sadru ini, dia akan menembuskan cahaya masuk ke kalbu. Dari kalbu masuk ke afidah. Baru di sinilah ada ruang yang sunyi, lengang, tetapi dia ada cahaya yang disebut dengan area lub. Lub itu tempatnya fitrah. Jadi Anda kalau buat jahat terus gelisah selepas berbuat jahat, itu namanya fitrah dekat lub telah menimpakan satu stres dalam diri kita. So stres itu bermakna Anda berbuat maksiat lalu tak selesai selepas itu. Itu namanya Anda tengah stres. Tapi orang penat itu bukan stres. Baru di sini berjumpa dengan kawan baik dia, yaitu cahaya di atas cahaya, nur ala nur. Dan al-afidah yang saya katakan tadi di sini, ini dalam bahasanya ahli ma'rifah, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itulah arasy Allah di dunia. Jadi Allah punya arasy kan di tempat yang paling tinggi, fis sama, di bawahnya langit 7 lapis. Tetapi arasy Allah ada dekat hati kita. Ada pepohonan surga dalam hati kita. Siapa yang tak merasakan surga kat dunia, dia tak akan pernah merasakan surga dekat akhirat. Mengapa boleh begitu, Ustazah? Ya, kalau Anda kenal Allah, ma'rifatullah, nama Allah Al-Muhaimin dekat mana tempatnya? Dekat afidah. So ada Al-Muhaimin. So bermakna nama Allah itu bersemayam dekat fuad kita. Makanya jangan main-main dengan afidah. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi amat sedikit orang yang boleh lolos dari pertanyaan Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur walakinna aktsaruhum la yashkurun. Jadi kalau model kelas, sekarang mungkin kelas tak ramai, berapa orang aja. Bukan nak kata semakin ramai pengunjung itu semakin justify kelas itu betul. Tidak. Untuk konteks akhir zaman, justru yang ramai-ramai itu kebanyakannya banyak yang keliru. Sebab apa? Al-Quran menyatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Amat sedikit orang yang mau bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat mata, telinga, dan hati yang ada fitrah itu untuk lurus di atas jalan ketaatan. Ya. Walaupun datang satu orang misalnya, bukan mengatakan bahwa kelas itu salah. Tapi salah tidaknya sesuatu diukur oleh 4 perkara. Ada tak dalil nas sahih yang dikeluarkan dalam menyokong kita punya statement? Ada tak akal sehat yang menepati kita punya statement? Ada tak fitrah lurus yang boleh menepati kita punya statement? Ada tak reality yang objektif yang boleh menepati kita punya statement? Orang kata salah, tapi 4 itu menyokong kita benar. Maka perempuan semuanya, belajar di akhir zaman itu belajar untuk menggigit tali jangan sampai terlepas. Maknanya harus serius. Jangan sampai seperti kayu yang bersandar dekat dinding. Tahu maknanya? Tidak ada akal. Kayu kalau bersandar tak ada akal, dah mati dah kan. Tapi kalau batang pokoknya masih hidup, tak payah bersandar, dia ada akar. Oke? Jadi kalau kita tengok teori kita tadi,
ada sebetulnya 3 implikasi yang dimunculkan oleh nama Al-Muhaimin. Bila kita tengok, Allah itu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahaya yang akan mengancam, yang akan menimpa hambanya. Ada tak rasa malu untuk menjadi orang yang akan mengancam jiwa manusia? Saya malu untuk menjadi orang yang hanya akan membahayakan orang lain. Orang mau duduk begini, ditarik kursinya. Bukan cuma kawan ditarik, cikgu dia, karena mungkin cikgu yang gila, diikat dengan tali itu. Ketika duduk ditarik, itu ada fenomena itu dekat sekolah. Bukan guru bully murid, tapi murid bully guru. Sistem bullying itu adalah sistem iblis. Dan anak-anak kita sekolah yang sudah suka bully-bully, itu adalah karakter iblis yang ada pada jiwanya. Iblis kan bully kita terus. Oke? Jadi pertama muncul rasa malu karena Allah tahu sekiranya kita diketahui kita yang merancang kejahatan, aduh malu dah. Dan yang kedua, akan muncul satu perasaan dalam fuad kita, saya sebutkan hati lagi, fuad kita, untuk berserah diri, tawakal kepada Allah, karena Allah punya kuasa untuk melindungi kita. Ya. Tindakan Allah memberikan perlindungan kat kita itu, dia akan melibatkan nama Al-Hafidh, nama Al-Wali. Jadi nama Al-Muhaimin itu asasnya adalah Al-Khabir, ada pengetahuan yang dalam, ada tindakan melindungi, itu namanya Al-Waliyu Al-Hafidh. Dan bila kita tengok natijah daripada teori Al-Muhaimin adalah akan membawa keselamatan, macam mana kita punya perasaan dalam fuad kita. Rasa cinta dengan Allah. Anda kalau diselamatkan orang misalnya, Anda suka tak dengan orang yang menyelamatkan itu? Anda kalau diberi kebaikan oleh orang lain, Anda berterima kasih tak? Anda suka tak? Anda kalau tak suka, itu manusia. Karena manusia diciptakan dari fitrahnya, dia mencintai kebaikan, dia suka orang yang baik-baik, walaupun dia tak baik-baik. Para perompak, ketika merompak bersama-sama, tahu apa yang berlaku? Minta dibagi sama rata dengan adil. Coba, perompak pun nak adil. Walaupun mereka bekerja merompak. So, kita memang ditakdirkan untuk mencintai kebaikan. Dan itulah fitrah kita. Oleh itu, ada 3 implikasi yang ditimbulkan oleh nama Al-Muhaimin. Membuat kita rasa malu untuk mencelakai orang. Membuat kita rasa puas untuk bertawakal dengan kekuasaan Allah yang menyelamatkan kita. Dan terakhir membuat kita menjadi semakin mencintai Allah. Jadi mahabbatullah, at-tawakkal ala Allah, al-haya, istihya, itu semuanya adalah termasuk kesan, implikasi belajar nama Asmaul Husna. Soal Asmaul Husna itu dapat membina emosi kita. Perasaan itu namanya emosi. Anda kalau cinta, cinta itu emosi. Dari mana puncanya? Daripada mengenal. Bahkan teori-teori cinta yang sekarang berada, yang berlaku, tak kenal maka tak cinta. Kan begitu? Anda tak cinta suami Anda sebelumnya. Kalau sebelumnya tak satu office kan? Pernah dengar cinlok? Cinlok itu cinta location. Di Indonesia begitu aja. Lagi cinlok dah. Jadi sama-sama staff dalam satu akademi, karena sering mengenal, sering berjumpa, sering memperhatikan, jatuh cinta. Dan kita juga tak akan mencintai Allah kalau tak kerap kita berhubungan dengan nama-nama Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal tindakan-tindakan Allah, sifat-sifat Allah. Maka betul, tak kenal maka tak cinta. Tapi cinta wanita itu fitnah. Kalau seandainya yang dicintai itu belum sah jadi istrinya dan mau berdua-duaan. Tapi kalau jadi istrinya, terpulang. Nak liberal pun boleh. Maksudnya nak cium-cium boleh, karena istrinya sendiri. Jadi itu saya sengaja masukkan di sini, perempuan, bukan cuma belajar Asmaul Husna, belajar apa saja, hatta beramal, jenis amal apa saja, kenali apa kesan yang ditimbulkan. Selalunya orang kalau beramal ingin cari amal yang banyak dan besar, walaupun dia tak ada rasa dalam diri. Tapi kata Ibnu Taimiyah, kalau Anda beramal walaupun dengan amal yang sikit dan kecil, kenali apa kesannya.
Karena Allah Asy-Syakur membalasi amal yang sedikit dengan rasa tenang dan rasa nyaman dalam hati. Kalau Anda tak tenang lepas beramal, itu tandanya satu, amal itu tidak dimulakan dengan kenapa. Maksudnya tak dimulakan dengan keikhlasan. Motifnya apa beramal itu? Atau mungkin sudah ikhlas, tetapi tidak ada bagaimana. Bagaimana itu adalah ikut cara siapa? Cara Quran ke cara sendiri. Cara Nabi, cara Quran atau cara sendiri. Banyak sekarang orang yang karena tak belajar Quran membuat cara-cara sendiri. Membuat program acara-acara untuk berdoa untuk berzikir, untuk selawat. Tetapi sangkaan mereka itu baik. Sangkaan mereka itu ikhlas. Tapi tata cara itu tak selari dengan Rasul. Tak ikut cara Quran. Yang diminta untuk berdoa dengan tadarru' wa khifah wa dunal jahr minal qaul. Harus dengan ketundukan, ketakutan, dan pelan-pelan doanya. Cukup didengar oleh telinga. Saya percaya, kalau misalnya akak mencintai suami, nak mengatakan cinta, tidak mungkin akan mengatakan, I love you bang. Mesti akan, I love you. Itu yang disukai suami, berbisik, cukup dengar oleh telinga. Anda berdoa juga begitu. Jangan keras-keras, karena Allah itu Al-Qarib, sangat dekat. Allah itu As-Sami, yang sangat mendengar. Allah itu tak peka dan tidak jauh. Hanya orang peka dan jauh yang kita akan panggil, anybody home? Nah, itu yang orang putih kata. Kalau kita, Assalamualaikum, tidak kecil, dianggap kita peka kat rumah. Jadi itu kita sebetulnya banyak meluruskan sistem pengajaran yang masih belum lagi memenuhi standar Quran. Ya? Baik, selepas kita bincang tentang implikasi. Kalau orang yang dia tak belajar Asmaul Husna, tapi contoh kalau macam dia melihat laut. Lepas tu dia merasakan bila dia tengok air laut tu dia rasa diri dia tenang. Adakah dia dalam tergolong dalam antara yang Aqidah tu ke Qaul tu ke? Dia boleh dapat macam tu ke Ustaz? Tapi Okay. macam dia tak ada ilmu asma, dia tak belajar lah Asmaul Husna. Okey. Dalam teori pembelajaran Al-Quran ada 3 fasa. Ada orang yang direct menuju ulul absar. Dia terus pandang laut. Dia terus menjadi seorang saintis, tengok alam. Ketika Anda tenang tengok laut, balik pulang macam mana? Kan? Dia hanya memakan masa sekejap. Ketenangan yang sebenar itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas oleh umur maupun terbatas oleh kesehatan. Dia ketenangan yang sifatnya abadi. Sekarang saya tanya, Anda nak tenang sekejap ke yang selama-lamanya? Kita nak saadah. Kita tak boleh melangkah jadi ulul absar. Kita harus melangkah pada level yang pertama, ulul albab. Jadi fahami Al-Quran dulu, kefahaman kita yang akan menafsirkan alam. Bila alam kita tafsirkan dengan Quran, akan keluar output. Outputnya adalah ma khalaqta hadza batila subhanak fakina adzaban nar. Maha suci Engkau ya Allah, maka lindungi kami daripada api neraka. Tengok alam, ingat akhirat agar kita selamat sampai akhirat. Balik pulang, tetap tenang. Suami mencabar kita, tetap stable kita punya perilaku. Macam Ibrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Dia akhirnya yakin, bukan cuma iman. Bila berdepan dengan ayahnya, diusir ayahnya, tetap keluar kata-kata doa. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyya. Ketika sudah ada ulul albab, kita transfer
apa yang ada dalam Quran itu ke alam semesta, kita tafsirkan alam itu dengan kita punya pemikiran tentang Al-Quran, maka yang kita nak follow up selanjutnya adalah menjadi ulin nuha. Menjadi ulin nuha itu pemahaman yang kita hasilkan subhanaka faqina adzabannar akan mengontrol kita punya emosi. An-nuha, an-nuhya. An-nuhya itu menghalang diri untuk follow hawa. Hawa itu adalah nafsu ammarah. Kalau fitrah itu adalah nafsu lawwamah. Kalau qalbu itu nafsu mutmainnah. Kalau fuad itu tempat area yang kosong yang kita perlu makrifah. Nampak? Mana bagian hati yang masih kosong? Al-afidah. Okay. Jadi dekat sadru itu ada hawa. Fala tattabi'il hawa wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Hawa itu around dekat sadr kita. Okay. Nanti kalau ikut kelas saya yang 7 pillars itu akan paham teori-teori macam ini. Banyak yang keliru tentang nafsu. Nafsu itu umum. Tengok pembahagiannya dulu. Tempat-tempatnya pun berbeza. Ada nafsu ammarah, ada nafsu lawwamah, ada nafsu mutmainnah. Kat mana tempatnya? Kalau jiwa yang tenang-tenang itu dekat kalbu. Buktinya apa? Litatma'inna qalbi. Kalau hawa, tentu dekat sadru. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau dekat lub, itu ada fitrah. Ya. Baik. Jadi saya katakan jangan mulakan dengan nih. Ada seorang ketua pengarah IPG yang dia duduk dekat bagian sains. Beliau mengatakan kalau teori yang kita pelajari dan diaplikasi oleh student hari ini, bahkan karena teori itu diambil dari barat dan diaplikasi oleh orang barat, kita mula level daripada ini, Ustazah. Dia mengakui. Tapi kita belajar Al-Quran baru tahu level dari sini. Dengan dibuktikan pada ayat Al-Quran surah yang ketiga Ali Imran ayat 190 sehingga 191. Ini teori asal pemikiran. Jadi masuk ke dalam aplikasi alam dan hasilnya emosi akan terkontrol. Emosi yang terkontrol pemiliknya namanya ulun nuha. Yang boleh membaca alam namanya ulul absor. Yang boleh menafsirkan alam adalah ulul albab. So mulakan daripada sini. Baca Quran dulu. Baca Quran dulu. Jadikan Quran sebagai kitab yang benar. Cari kebenaran Quran. Jangan just follow Quran tuh. Ada orang yang sekarang bukan ambil teori Quran, ambil teori barat. So Quran diminta untuk mengukuhkan teori barat. Kalau kita teori Quran, kalau ada teori barat yang menepati Quran, itu teori bersumber daripada akal sehat. Kalau teori itu tak menepati, jangan dipaksakan, karena teori itu bersumber daripada akal yang sakit. Jadi ada akal sehat, ada akal sakit. Oke, dah kita bincang tentang implikasi. Coba kita respon. Bagaimana cara kita merespon nama Al-Muhaimin dalam kehidupan kita? Rasanya kalau bincang nama Al-Muhaimin, respon kita adalah bagaimana sekarang kita mencoba untuk meraih pemeliharaan dan keselamatan dari Allah. Kan begitu? Tidak semuanya kita akan dapat keselamatan. Hamba yang dikehendaki yang akan diselamatkan. So, bagian yang ketiga kita akan bincang tentang respon terhadap nama Al-Muhaimin. Apa respon kita terhadap Al-Muhaimin? Respon kita adalah raihlah keselamatan daripada Al-Muhaimin. Cukup begini aja. Anda kalau berakal akan bertanya, caranya? Iya kan? Jadi ini ada perintah, raihlah keselamatan daripada Allah Al-Muhaimin. Kita akan menyisakan satu soalan. Kita kalau misalnya menganalisa sesuatu agar menjadi kalam yang baligh, yang sempurna, buatlah gestimasi. Gestimasi itu andaian untuk menutup kelompangan-kelompangan pada pihak audiens untuk menyoal. Kalau kita diminta untuk meraih keselamatan dari Al-Muhaimin, tentu ada caranya. Betul ada caranya. Dan caranya ini disebutkan dalam Al-Quran, surah Fussilat, surah yang ke-41, ayat 30. Coba sekarang buka Al-Qurannya.
jangan berhayal untuk mendapatkan keselamatan seandainya kita tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek yang akan diselamatkan oleh Allah. Apalagi nanti ruang aplikasi sebagai ibu-ibu ini yang nak masukkan anak ke university, aduh paling gelisah. Apalagi anaknya tuh se-handsome Yusuf. Gelisah. Jangankan itu, anak-anak masih kecil sekolah, kita udah gelisah. Tetapi kegelisahan itu akan terobati bila kita berhubungan dengan nama Al-Muhaimin. Oke, caranya disebutkan dalam surah Fussilat ayat 30. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu. Rabbunallah istiqamah. Kemudian lepas itu dia istiqamah di atas ketaatan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan datang turun malaikat untuk memberikan kabar. Alla takhafu, ya. Al-khauf tidak ada. Jangan kamu bersedih. Jangan kamu takut. Wala tahzanu, ya, al-hazan, dan jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah. Coba. Jadi caranya pertama, tuan-tuan harus memerhatikan keadaan hati. Adakah hati, qalbu, bukan hati ya, adakah qalbu kita sudah beriman? Kalau qalbu kita sudah beriman, saya tanya, dari mana sumbernya iman? Nih, sebelum kita meraih keselamatan, ada tata caranya. Pertama, kita harus memastikan keadaan hati kita adalah hati yang beriman. Beriman itu ada metode meraihnya. Kita menggunakan 3T. 3T adalah tadabbur, tafakkur, dan ta'ammul. Tadabbur itu menjadi ul albab, tafakkur menjadi ul absar, berserta dengan ta'ammul juga menjadi ul absar. Ulun nuha itu adalah implikasi, kesan. Kalau kita sudah beriman, kita perhatikan langkah yang kedua. Ada tak azam untuk mentaati Allah? Karena setiap iman itu akan menuntut adanya ketaatan. Selepas kita buat taat, adakah kita istiqamah nih di atas ketaatan? So, 3 ini harus kita perhatikan untuk meraih al-haimanah, meraih perlindungan Allah. Yaitu perhatikan keadaan hati, adakah sudah beriman dengan 3T ini, melalui 3T ini, tadabbur, tafakkur, ta'ammul. Adakah kita berazam untuk mentaati Allah selepas kita beriman? Adakah kita akan istiqomah ketika kita sudah berazam tadi? Kalau sudah istiqomah, inilah jawaban perlindungan itu. Kamu, kata malaikat, kamu jangan takut. Takut itu apa? Takut itu penyakit dalam hati. Takut itu penyakit dalam hati tentang masa depan dia, bahwa akan ada bahaya yang menanti. Tapi kalau sedih itu penyakit hati yang terkait dengan ingatan di masa lalu. Kalau Anda dibuang perasaan takut, maknanya Anda diamankan oleh Allah. Karena khauf itu lawannya aman. Wa amanahum min khauf. Kalau Anda dibuat tidak sedih dengan masa lalu, maknanya Anda dibuat tenang, mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau khauf dan kalau takut dan sedih sudah tidak ada, baru Allah menjelaskan di bawah ayatnya itu, nahnu awliya'ukum. Karena kamu telah beriman kepada Allah, karena kamu sudah istiqamah di atas jalan Allah, karena kamu sudah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, dan kamu sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka nahnu awliya'ukum. Kami akan membuat hidup kamu menjadi nikmat dengan perlindungan kami. Siratal ladzina an'amta alaihim.
Oh jadi besar, Ustazah nak buat perlindungan besar. Oke, Ustazah akan ambil contoh sampel untuk memahamkan teori ini. Pernah dengar kisahnya Amr bin Jihash dengan Amr bin Dhamiri? Jadi pada zaman Rasulullah, ini saya nak kukuhkan teori Al-Muhaimin ya. Jadi Amr bin Jihash ini adalah Bani Kilab yang dia dibunuh oleh Amr bin Dhamir, orang Bani Nazir, orang mana? Orang Yahudi. Jadi Amr bin Dihab ini, bin Dhamiri ini membunuh Amr bin Jihash. Nama itu sama-sama ya, Amr begitu. Mananya orang Yahudi bunuh orang Bani Kilab. Yang Bani Kilab yang terbunuh anggotanya ini report ke Nabi, meminta pertolongan ke Nabi agar Nabi meminta ganti rugi kepada pihak Yahudi. Maka Nabi datang ke rumahnya Bani Nadir. Nabi mengatakan bahwa kami termasuk orang yang dimintai pertolongan oleh Bani Kilab agar meminta ganti rugi diat atas kematian anggota Bani Kilab. Kemudian orang-orang Yahudi berkata, oke, kami akan memberi pampasan untuk Bani Kilab. Tapi sebelum ini, kami mesyuarat dulu, kamu tunggu dekat sini Muhammad. Mereka masuk ke dalam. Apa yang dibincangkan? Siapa yang tahu? Siapa yang dengar? Nabi tak dengar. Tak ada siapa yang tahu kecuali mereka sendiri. Dan Al-Muhaimin. Mereka masuk bilik dan bermesyuarat. Siapa di antara kalian yang berani naik ke bumbung, ambil batu besar, campak batu besar itu ke kepala Muhammad? Maka dia mengatakan, saya sanggup. Lalu dia naik ke atas bawah batu. Coba tengok. Apa yang berlaku? Allah mengirim malaikat untuk memberikan wahyu, untuk memberikan pengkhabaran kepada Nabi Muhammad. Malaikat berkata, hai Muhammad, sila kamu bangkit dan tinggalkan tempat ini karena kamu tidak aman. Ada yang akan menimpakan bahaya dari atas. Nabi Muhammad keluar. Bila keluar, tidaklah berlaku bahaya. Dan siapa yang melindunginya? Allah. Dan adakah Nabi pernah mengatakan Alhamdulillah ala Mikail, ala Jibril, ala Ismail? Tidak ada. Alhamdulillah. Itu ajaran Nabi kita. So nanti kalau bab ibadah, bab doa, ada yang pelik-pelik, jangan diterima. Jadi ucapkan Alhamdulillah kepada Allah. Mengapa Nabi ditolong? Sementara ada orang lain tak ditolong misalnya. Nabi adalah orang yang telah mengatakan Rabbunallah sumastaqamu. Bahkan Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ausini, tolong bagi aku wasiat yang aku tak akan tanya pada satu orang pun selepas ini." Nabi kata apa? Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan, saya telah beriman pada Allah dan saya akan istiqamah. Karena itu kunci keselamatan. Sekarang pertanyaannya, Anda macam itu ke tidak? Dah istiqamah ke belum? Dah berazam dan taat ke belum? Taatnya itu karena Allah dan karena nak selamat daripada azab Allah dan ikut cara Quran ke belum? Ada karena Allah tapi tak ikut cara Quran dan sunnah, tak jadi puan-puan. Macam Anda bermusafir membawa satu jug kantong air, tetapi Anda mengisi dengan pasir. Ketika haus, Anda cuma boleh menelan pasir. Itu namanya orang yang beramal ikhlas tetapi tidak menepati syariat. Ini yang paling bahaya untuk kategori orang Melayu, karena orang Melayu sangat suka dengan pendekatan yang mistik. Itu tradisi sebelum merdeka, Melayu adalah negeri yang sangat mistik. Kan? Maka banyak saka-saka itu kan. Baik, kemudian selepas ini, apa aplikasi nama Al-Muhaimin dalam kehidupan rumah tangga kita? Oke, Ustazah bagi contoh yang simpel dalam keluarga Ustazah sendiri. Tadi balik dari kedai, ada orang nak minta diposkan kitab. Suami dah bawa kitab. Ada 3 pos ya, besar-besar yang akan dikirim ke keluar Semenanjung dan ditunggu dah lama. Tak sempat-sempat nak hantar. Bila nak hantar itu dekat Easy Driver ya, dekat
depan Denso itu, kalau pemerasan Denso dekat mana ya? Anak itu sudah tahu bahwa abinya akan mengirimkan pos itu. Tapi mereka gelak-gelak berdua ke belakang. Rupanya abinya itu lupa nak kirim. Sudah masuk ke wilayah Laris tuh. Kawasan dekat PLPP itu. Lepas itu baru dia kata, abi perasan ketak bahwa abi itu nak pos. Aduh, sengaja kami simpan rahasia ini biar abi tak jadi ngeposkan. Lepas itu saya kata, kalau abi itu terancam satu bahaya, bahwa berniaga tapi tak jujur, tak tepat waktu, itu akan terancam bahaya, terjejas aib perniagaan. Kenapa engkau diam je? Coba bantu abi itu selamat daripada tuduhan-tuduhan yang tak baik. Tak bayar, tak pos-pos. Jadilah orang-orang yang mengikut sifat Al-Muhaimin. Saya sebutkan tadi itu. Barulah dia tahu Al-Muhaimin. Lain kali itu berpikir apa yang berbahaya untuk orang lain itu jangan sekali-kali untuk dibiarkan, tapi berusaha untuk menyelamatkan orang daripada lingkaran bahaya. Itu bermakna Allah memilih kita sebagai perantara, seperti para dokter, sebagai perantara untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Oke. Masuk rumah, perkara yang sama dibuat yang kali kedua, sepetang itu aja. Akhirnya saya berpikir dan merumuskan, oh ini Allah bagi aplikasi rumah tangga nih. Jadi cara mengaplikasikan nama Al-Muhaimin itu, coba puan-puan sekarang belajar jadi orang yang peduli, yang peka, yang tahu tentang bahaya apa yang akan menimpa rumah tangga kita. Tolong selamatkan rumah tangga kita dari bahaya yang kita ketahui. Bagaimana mungkin Anda akan selamat dari bahaya kalau Anda sendiri tak paham apakah bahaya itu? Jadi harus tahu tentang bahaya. Baru ada satu respon untuk bagaimana kita keluar daripada lingkaran bahaya itu. Oke, maka coba sekarang kenali apa sahaja bahaya yang akan muncul, yang akan timbul pada diri kalau kita sebagai parents, anak-anak kita. Contoh misalnya, nak bagi melulu itu nak bagi terus-menerus ke ice cream itu. Coba tengok gigi anak sekarang dengan gigi anak dulu, walaupun anak dulu tak pernah gosok gigi. Masya Allah, saya baru tahu buka itu ngeri. Scroll itu ke dalam gigi anak-anak. Dibuka, dimasukkan. Allahu Akbar. So tahu itu bahaya kan? Jangan diberi terus es krim. Belum gelatinnya lagi. Macam-macam berlaku. Apa yang berbahaya untuk suami kita misalnya? Bang, jangan terlalu handsome keluar bang. Maksudnya bertindak yang tegas dengan seorang wanita, jangan berlembut-lembut begini, nanti mudah yang bahaya-bahaya itu yang kita waspadai, akhirnya kita melakukan tindakan preventif, tindakan pencegahan sebelum berlaku masalah. Jadilah ikan yang cerdik, jangan jadi ikan yang berada dekat pasar burung. Ikan yang ditangkap itu ikan yang bodoh-bodoh. Dan yang puan makan-makan itu semua ikan yang bodoh-bodoh. Itu disebutkan dalam kitab Kalila wa Dimnah yang ditulis pada abad kedua Hijrah. Iya, ikan bodoh-bodoh, makanya orangnya bodoh-bodoh begitu. Tidak. Oke, jadi itu aplikasinya dan luaskanlah. Pihak suami juga begitu. Apa yang berbahaya bagi istrinya, coba diselamatkan istri itu daripada benda yang berbahaya itu. So, maknanya belajar Asmaul Husna itu jadi orang yang cerdik. Lepas itu bila nak selamatkan, isti'anah billah, mohon perlindungan, mohon pertolongan dengan Allah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Bukan kita adalah orang hebat, I'm the best. Bukan begitu. Tetapi kita cuma berkehendak, ya Allah, saya tak nak bahaya itu menimpa istri saya, maka wujudkan kehendak saya, maka berlakulah haul dan kuwah daripada Allah Ta'ala. Oke, jadi lepas ini aplikasinya, tugasnya balik pulang, cari tahu apa jenis bahaya yang menimpa anak-anak, termasuk anak-anak remaja.
Saya belum punya anak remaja. Saya tak tahu bagaimana perasaan seorang ibu bila punya anak remaja. Tapi setidaknya punya anak masih kanak-kanak pun sudah teruji sabar dan syukurnya. Apatah lagi kalau sudah remaja. Wallahu a'lam. Saya belum tahu, maka saya belum berani untuk membuat bengkel ke ibu bapaan tentang remaja. Cukup anak-anak sampai umur 12 tahun. Itulah anak saya baru nak masuk umur 12 tahun. Baik, perempuan semuanya, itulah perbincangan kita tentang nama Al-Muhaimin. So, selamatkan rumah tangga kita, jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Ada soalan? Ya. Sumbernya semua dari Al-Quran, ya, dari Al-Quran. Ada misalnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Al-albab jamak pada lub, dan lub jamaknya itu al-albab, dan kalau dirujuk pada Al-Qur'an pada al-mufradat li alfazil Quran punyanya Al-Asfahani itu bermakna akal, tapi akal itu ada dua. Akal, ada akal zahir, ada akal batin. Ya. Kemudian al-fuad. Fuad itu ada disebutkan dalam Al-Quran. Tadi termasuk yang 5 surah tadi itu ya. Termasuk Al-Mulk, As-Sajdah, kemudian Al-Mu'minun, An-Nahl, dan juga Al-Isra ya. Buktinya apa? Dalam surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil khutama wa ma adraka mal khutama narullahil muqada allati tattali'u 'alal af'idah. Jadi orang yang membuat orang lain itu mudah terkilan oleh kata-kata buruk kita, Allah akan masukkan kita ke dalam neraka, ditutup neraka itu, dinyalakan apinya, menembus sampai fuad kita. Deria rasa dekat hati kita. Maka lepas surah Al-Humazah akan difollow dengan surah apa? Surah apa? Tak ingat? Tak tahu? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al lahum. Itu kan tentang kisah Abraha. Tahu Abraha kejadian macam mana? Kata-katanya sangat menyakitkan orang-orang Quraisy. Dan ketika ditimpakan satu lemparan batu dalam sirah itu, menembus jantung hatinya dan terbelah. Karena dia suka menyakiti orang. Dia merasa hebat, ada kekayaan, ada kekuasaan. Biasalah orang yang merasa tinggi dan suka membuat yang bawah itu terkilan, itu biasanya orang punya kekuasaan dan harta benda yang melimpah. Ya. Kemudian apa lagi? Al-Qalb. Surah Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Jadi peringatan itu ada pada hati. Saya dzakkaru may yakhsha, dan yang akan mengingat peringatan itu adalah orang-orang yang takut dulu. Dan takut tempatnya dekat mana? Takut itu akan berimplikasi pada khusyuk. Khusyuk alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulub, dekat qalb. Qalb juga hati. Anda baca tafsiran, baca terjemahan, itu hati. Tapi bahasa ringkasnya al-uqul. Coba cek dalam al-mufradat li alfazil Quran punyanya Al-Asfahani, khusus mengupas tentang vocab dalam Al-Quran. Kemudian apa lagi? Sadr. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisik itu adalah syaitan dari jenis jin dan manusia. Tempatnya kat mana? Area sadr. Maka nafsu itu dekat sadr. Bahkan kalau membuat kajian saintifik, segala bentuk keinginan dunia itu tempatnya dekat sadr. Dekat area dada kita. Jadi Quran semua ada, cuma itulah kita perlu sebuah penafsiran metode tematik, menghimpun tentang istilah-istilah yang hampir sama dimaknai, tetapi sebetulnya mengandungi perbezaan karena lafaz itu berbeza. Al-qalb hati, fuad juga hati. Saya bagi tahu terjemahan dalam makna literally, sebab Melayu itu bukan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang kaya dengan makna. Diubah satu saja jadi bertukar. Coba,
Anda pernah perasan kenapa waktu makan malam itu adalah asya? Ketika waktu isya pakai isya. Apa bezanya? Diubah baris je sudah berbeza makna. Kalau sudah isya itu sudah berhenti waktu malamnya, sudah nanti terakhir dah. Asya itu sebelum isya lagi, pakai a, satunya pakai i. Jadi bahasa Quran, bahasa Arab itu kaya dan susah untuk ditranslate dalam bahasa Melayu. Kalau ditranslate pun memerlukan terjemahan yang cukup panjang, maka mengapa tulisan orang Melayu banyak footnote? Dan mengapa orang Melayu yang tak pernah belajar bahasa Arab paling tak suka gaya orang Arab? Orang Barat paling tak suka dengan orang Arab, gaya penulisannya. Orang kita dekat university pun tak suka. Saya termasuk orang yang tak disukai. Kenapa? Menulis menggunakan gaya orang Arab katanya. Sebab pensyarahnya mungkin belajar dekat UK. Awak macam orang timur, orang Timur Tengah penulisannya. Buang. Dari yang tebal jadi segini. Harus istilahnya to the point. Yang saya tak boleh to the point. Orang Indonesia. Saya dikata tulisan itu macam tulisan sastra. Bahasa komunikasi. Saya akhirnya belajar bagaimana menyusun bahasa apa namanya? Bahasa informatif. Kalau kita kadang-kadang mendekati seseorang itu dengan gaya persuasif, dengan unsur mempengaruhi, maka yang kita gunakan adalah bahasa komunikasi. Tapi ada orang hanya mengumpul maklumat, so dia suka dengan bahasa informatif. Nah, seperti itu. Betul tak? Ya, yang belajar tahulah itu. Jadi orang Arab tuh begitu, panjang. Kalau belajar buku Arab itu, maf'ulnya dekat akhir itu dia jelaskan fa'ilnya, pelakunya itu buat panjang dulu. Tapi dah biasa baca tulisan bahasa Arab itu, bolehlah kita menantikan apa ini maf'ulnya, apa ini fi'ilnya. Fa'ilnya itu dijelaskan panjang dulu, disekat-sekat dulu. Itulah orang Arab. Banyak maklumat karena mereka diberikan kekuatan malakatul hifz, kemampuan untuk mengingat. Tetapi kalau nak orang Arab membuat sistematik Quran, susah dapat. Maka kita combine maklumat dari orang Arab, akal mensistematisasikan daripada orang Timur atau orang Barat. So kena combine dua pendekatan itu, baru rasa sinergi. Bukan akademik sinergi. Oke? Ada soal lagi? Tak ada ya? Alhamdulillah wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.